Shalom, Shalom Elohim, saudara-saudara yang terkasih, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, yang senantiasa hidup di dalam perlindungan Yesus Kristus Tuhan, dalam kasih Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau kembali, biarlah kita senantiasa hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala-galanya, penuh dengan kasih karunia anugerahnya berlimpah bagi kita, Allah sumber segala penghiburan, sehingga boleh kita kuat dalam menghadapi hari-hari yang jahat ini, hari-hari yang penuh dengan tipu muslihat iblis. Pada akhir zaman ini, saudara-saudaraku, kejahatan-kejahatan manusia sudah sampai pada puncak-puncaknya, di mana di dalam rumah tangga ataupun di dalam pergaulan pribadi kita dimanapun, kasih sudah semakin dingin. Kasih terhadap sesama kita sudah semakin dingin. Sudah banyak orang yang tidak lagi mengasihi kita dengan tulus. Semuanya mementingkan diri sendiri, semuanya cinta atau uang. Sehingga kita sebagai manusia, kita tidak usah mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepian air, dan akarnya merambat di batang air. Dan ia tumbuh, daunnya akan selalu menghijau, dia tidak akan mengalami musim kering. Dan dia apapun yang dilakukannya, pasti berhasil. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, pada akhir zaman ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kejahatan sungguh sangat sudah bertambah-tambah. Baik kita lihat melalui internet maupun dalam televisi atau berita-berita media, kita melihat kejahatan-kejahatan manusia itu bermacam-macam ragam. Seakan tidak dapat kita pikirkan dengan logika kita, kenapa begini? Kenapa jadi begini? Baik orang kaya, orang miskin, baik orang susah, semuanya telah diputatulikan. Tidak ada lagi yang melakukan kebenaran, tidak ada lagi yang melakukan kehendak Tuhan, semuanya melakukan hawa nafsunya sendiri yang menguasai dirinya pada masa kebodohannya. Sebab itu, marilah kita selalu mengandalkan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, supaya di akhir zaman ini kita jangan terseret oleh arus dunia. Sesuai dengan firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 1, firman Tuhan yang berfirman tentang akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1. Begini firman Tuhan, kita baca ya saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini hidup dan berkuasa dan digenapi pada manusia. Ayat 1. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Kalau kita teruskan, saudara terkasih, secara waktunya tidak cukup, mari kita baca dari sini saja bahwa pada akhir zaman itu, saudara kekasih, kasih akan semakin menjadi dingin. Orang akan mencintai orang, bahkan menjadi hamba uang. Orang akan menjadi pembual, orang akan menjadi menyombongkan diri. Kasih menjadi dingin, mementingkan diri sendiri. Secara lahiriah orang itu menjalankan agama, menjalankan ibadah, tetapi sebenarnya orang itu memungkiri kekuatannya. Secara lahiriah orang itu selalu ingin diajar, tapi tetap juga tidak mengenal kebenaran. Kejahatan bertambah-tambah. Itulah pada akhir zaman ini Tuhan telah memberitahukan lewat firman-Nya bahwa kita hidup pada di akhir zaman ini,
kejahatan semakin bertambah-tambah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membentengi hidup kita dengan mendengar, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sebab kita ini, saudara terkasih, kalau kita di luar firman Tuhan ini, di luar Tuhan, kita ini pasti diseret oleh segala macam tipu muslihat iblis dalam segala hawa nafsu yang menguasai kita pada masa kebodohan kita. Maka firman Tuhan berkata, bersukacitalah, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan kepada kamu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Hendaklah hatimu yang baik diketahui orang. Bersukacitalah kita di dalam Tuhan. Dan janganlah kamu takut akan segala apapun. Jangan kita takut, saudara terkasih. Tetapi nyatakanlah keinginanmu di dalam doa kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kita memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Damai sejahtera Allah itu yang memelihara hati dan pikiran kita. Setelah kita menyerahkan hidup kita, kita beroleh damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran kita. Jangan kita memikirkan perkara-perkara yang berdosa lagi. Pikirkanlah perkara-perkara yang benar, yang mulia, yang suci, yang kudus, yang adil. Segala perbuatan-perbuatan kebajikan itulah yang kita pikirkan. Jangan kita memikirkan, kalau kita memikirkan bagaimana supaya kita cepat kaya, bagaimana saya cepat kaya, bagaimana caranya. Jangan kita pikirkan itu. Kita pikirkanlah yang benar, yang suci, yang kudus, yang mulia, yang semuanya dari Allah. Dan apa yang telah kita dengar, apa yang kita terima, dan apa yang telah kita dengar, kita terima, yaitu melalui firman Tuhan, lakukanlah itu di dalam hidup kita. Jadilah kita menjadi pelaku-pelaku firman, jadi manusia yang berkarakter firman. Maka Allah adalah sumber damai sejahtera menyertai kita di dalam Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, memang di akhir zaman ini terjadi masa-masa sukar bagi umat manusia, yaitu kasih menjadi dingin, kejahatan, kepentingan diri sendiri, cinta uang. Tetapi Allah kita yang Maha Kuasa, Maha Kasih, Penyayang, di mana kejahatan bertambah-tambah, tapi kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Semakin berlimpah-limpah. Karena dosa yang berkuasa atas maut, tapi kasih karunia berkuasa dalam kebenaran untuk hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi kita tak perlu takut, asalkan kita hidup di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan, melakukan firman-Nya, hidup benar, hidup kudus. Di akhir zaman ini terjadi masa-masa sukar, dan Tuhan juga berfirman, saudara terkasih, pada akhir zaman ini Tuhan mencurahkan Roh-Nya berlimpah-limpah bagi anak-anak-Nya, sehingga anak laki-laki, perempuan pun semuanya bernubuat. Taruna-taruna akan memperoleh penglihatan, bahkan yang tua-tua mendapat mimpi. Para hamba-hamba semuanya dapat bernubuat. Jadi betapa besar kasih Allah itu, kita harus hidup di dalam kasih karunia Allah. Walaupun pada akhir zaman ini kejahatan kasih semakin dingin, tapi Tuhan mencurahkan Roh-Nya berlimpah-limpah, sebanding dengan lebih besar lagi kasih karunia Allah. Mari kita lihat pada Kisah Rasul 2 ayat 17, firman Tuhan berkata, ini adalah pencurahan Roh Kudus
pada waktu pencurahan Roh Kudus. Jadi kita lihat ayat 17. Akan firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku kepada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia itu lebih besar daripada dosa manusia. Tuhan telah mencurahkan Roh-Nya bagi umat manusia pada akhir zaman. Walaupun kejahatan yang bertambah-tambah, tapi kasih karunia lebih lagi bertambah-tambah diberikan kepada umat manusia, berlimpah-limpah. Roh-Nya dicurahkan bagi umat manusia. Roh-Nya dicurahkan bagi anak-anak muda, bagi taruna-taruna, bagi orang-orang tua. Orang-orang tua mendapat mimpi, anak-anak muda, baik perempuan laki-laki pun bernubuat. Teruna-teruna mendapat penglihatan. Itu terjadi pada akhir-akhir zaman ini, sehingga kita bisa melihat dari internet, dari manapun. Saudara, banyak anak-anak Tuhan mengalami penglihatan akan Tuhan, bernubuat firman Tuhan, dan para orang tua bermimpi tentang penglihatan akan Tuhan. Dan pada akhir zaman ini, saudara-saudara terkasih, akan terjadi tanda-tanda mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bumi. Air, asap, api, itulah kuasa Tuhan. Baik kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup manusia, bahwa hari Tuhan sedikit lagi kita harus segera bertobat, segera kita datang kepada Tuhan, karena zaman ini adalah zaman anugerah yang sedikit lagi Tuhan akan tutup. Kita sebagai manusia hendaklah mengerti keadaan zaman akhir zaman ini. Jika kita melihat hujan, awan akan terjadi hujan, sebagai manusia daging kita harus juga mengerti keadaan suasana dunia ini di akhir zaman. Datangan Tuhan itu tinggal sedikit lagi, anugerah Tuhan itu tinggal sedikit lagi. Kita harus segera datang kepada Tuhan dengan bertobat, baca firman-Nya dengan benar, berpuasa dengan benar, hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Allah, jauhilah segala kejahatan, segala hawa nafsu yang menguasai kita pada masa kebodohan kita. Tetapi terimalah firman Tuhan, terimalah kebenaran firman Tuhan, terimalah Roh Kudus, kasih karunia Allah. Roh Kudus itu dicurahkan begitu dahsyat pada hari-hari ini, saudara-saudara kekasih. Sebab Roh Kudus itu sangat penting bagi kita, yaitu roh yang membuat kita bersaksi. Roh itu juga bersaksi bagi kita. Roh itu juga memberikan wahyu kepada kita, supaya kita bijaksana dalam melakukan apapun. Roh Kudus itu mengatakan kepada kita apa yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita melakukan kejahatan. Roh Kudus itu memperingati kita, sehingga kita selamat, dilindungi, baik jasmani terlebih rohani. Roh Kudus itu adalah roh penghibur yang memberikan kita keberanian, kekuatan dalam pengharapan dalam Yesus Kristus. Saudara terkasih, untuk menerima Roh Kudus itu kita harus benar-benar hidup mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Sebab Allah itu adalah kasih. Jadi kalau kita tidak ada kasih kepada Tuhan maupun kasih sesama, Roh Kudus itu pergi. Roh Kudus itu tidak akan pernah datang kepada orang yang tidak mengasihi,
tidak rendah hati, tidak melakukan firman Tuhan. Sebab Roh Kudus itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Saudara terkasih, baiklah kita pada akhir zaman ini mengerti bahwa di akhir zaman kejahatan makin bertambah-tambah, semakin bertambah-tambah, tapi kasih karunia Allah berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah, rohnya dicurahkan berlimpah-limpah. Anak-anak muda, taruna-taruna, orang-orang tua, semua hamba-hamba, semuanya mendapat kasih karunia, yaitu roh Allah. Tergantung kita bagaimana kita mau menerimanya, bagaimana kita membuka hati, bagaimana kita menjalani hidup ini. Jadi hati kita ini harus kita jaga, di mana dari hati ini terpancar kehidupan. Kalau hati kita bersih, hati kita suci, hati kita yang mau mengasihi, mau mengampuni, hati yang suci, hati yang benar, tidak hati yang penuh dengan kepahitan, iri dengki, hati yang selalu menuju ke kiri, menuju kepada kejahatan, tapi biarlah hati yang selalu menuju kepada kebenaran, hidup takut akan Tuhan. Pada akhir zaman ini, saudara terkasih, yang jahat semakin jahat, semakin bertambah jahat, tidak dapat dikendalikan oleh manusia kejahatannya, kecuali dengan firman Tuhan, dan Tuhan sendiri yang melawat dia. Tapi orang yang kudus semakin kudus, orang yang baik semakin baik, sehingga terjadilah pemisahan antara kambing dan domba, antara kambing dan domba, antara yang jahat dan yang baik. Semuanya akan terjadi pemisahan, sehingga anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini banyak karunia-karunia yang diberikan. Karunia kebijaksanaan, karunia hikmat, karunia kebijaksanaan, karunia menasihati, karunia keperkasaan, karunia takut akan Tuhan. Ada 7 karunia itu diberikan kepada anak-anak Tuhan. Bernubuat dan bisa membedakan roh, Nah, itu banyak lagi saudara kasih. Biarlah kita pelajari lagi firman ini, supaya pikiran kita terbuka dan kita diterangi oleh firman Tuhan, diterangi oleh kebenaran. Karena di dalam firman Tuhan inilah, firman Tuhan ini adalah terang kemuliaan Yesus Kristus yang adalah gambaran Allah. Di dalam firman inilah kita, dalam rahasia firman Tuhan inilah kita beroleh kemuliaan daripada Allah. Jadi biarlah kita di akhir zaman ini, saudara terkasih, semakin kita bersukacitalah di dalam Allah, dan biarlah hati kita yang baik diketahui orang, dan kita jangan takut akan apapun, tapi nyatakanlah keinginan kita di dalam doa, dalam ucapan syukur kepada Allah, sumber damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kita. Biarlah damai sejahtera Allah dari Allah Bapa, Yesus Kristus kiranya memelihara hati dan pikiran kita, dan biarlah segala yang manis dia dengar, segala yang benar, segala yang suci, segala yang mulia, segala kebajikan yang patut dipuji, itulah yang kita pikirkan. Jangan kita mau dibawa arus oleh berbagai-bagai macam kata-kata di luar firman Tuhan. Itu sia-sia semua, saudara terkasih. Kalaupun kita melihat internet, kita lihat saja firman Tuhan, firman yang hidup dan berkuasa. Hamba-hamba Tuhan sudah banyak di internet ini kan. Ada 2 kekuatan, firman Tuhan ya, yang membangun, menasihati, yang menghibur, untuk memimpin kita berjalan dalam kebenaran, dan ada lagi yang sisi lain untuk membawa kita ke dalam berbagai-bagai kesia-siaan, bawa berbagai-bagai dosa. Ya kita tahu sendiri ya, sebab internet ini kan semuanya ada, dunia pun masuk ke situ. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus
mengambil yang benar, hidup dalam kebenaran. Pergunakanlah waktu-waktu ini sebaik-baik mungkin, sebab kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Jadi saudara terkasih, kiranya mari kita hidup di dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam rendah hati, dan hidup senantiasa mau dikuduskan, disucikan oleh darah Kristus, oleh firman Tuhan. Jadi kita bisa hidup menyenangkan Tuhan. Jadi kiranya melalui firman yang telah dibacakan ini kita beroleh berkat dan kita boleh hidup yang baru, merubah hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah di akhir zaman. Bukan anak-anak Tuhan yang hidup di dalam dosa, tetapi hidup di dalam kasih karunia, di dalam Yesus Kristus Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, yang mempunyai hati yang diterangi oleh firman Tuhan, yang firman Tuhan tinggal di dalam hatinya, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi orang yang berkarakter firman. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita sekarang sampai selama-lamanya. Sampai di sini dahulu, saudara terkasih. Biarlah kita diberkati hari ini, kesehatan kita, diberkati juga ekonomi kita, diberkati juga keluarga kita. Ya, saudara kasih, sampai di sinilah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis dalam penghiburan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.